Penampilannya yang lusuh membuatnya dipandang rendah oleh petugas keamanan saat memasuki area Sofitel Haifa. Aku berdiri di depan stasiun Gambir, jaket lusuh yang robek di siku, celana jeans compang-camping, dan sepatu kets tanpa tali. Rambutku tak terurus. Jenggot tipis menutupi rahangku yang mulai tirus karena diet ketat selama perjalanan dari Yogyakarta. Jakarta. Di punggungku tersampir ransel hitam yang isinya hanya sebuah baju ganti, buku catatan tua, dan satu flash disk berisi data-data penting yang bisa mengubah hidup banyak orang. Matahari siang itu terasa membakar kulit. Udara Jakarta, seperti biasa, lengket dan berdebu. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah menunggu 19 tahun untuk kembali ke tempat ini. Tempat yang dulu menjadi pusat kehancuranku, tapi juga awal dari segalanya. Aku adalah Raka Abizar, putra tunggal dari keluarga Abizar, yang dulunya dikenal sebagai salah satu dinasti properti paling sukses di Indonesia. Ayahku, Aryo Abizar, membangun puluhan hotel, mall, dan apartemen di seluruh Nusantara. Kami punya jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah besar di Menteng dengan kolam renang infinity view. Hidupku dulunya layaknya film drama keluarga kaya. Tapi semuanya hancur saat aku berumur 23 tahun. Sebuah pengkhianatan bisnis besar-besaran oleh rekan ayahku sendiri. Ditambah penipuan sistemik yang melibatkan beberapa pejabat, membuat seluruh aset keluarga disita. Ayahku meninggal dalam tekanan darah tinggi akibat stres. Ibu menyusul setahun kemudian, sakit hati dan depresi. Sementara aku dibiarkan sendirian, miskin, dan dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Dinda, ya Dinda, mantan tunanganku, gadis manis dengan senyum tulus, yang ternyata lebih mencintai uang daripada cinta sejati. Saat aku bangkrut dan tak punya apa-apa lagi, dia pergi begitu saja, bahkan tidak menjawab panggilanku. Hingga kabar terakhir yang kudengar, dia bekerja di industri perhotelan dan, entah bagaimana, kini menjadi General Manager di Hotel Sofitel Haifa. Sofitel Haifa adalah hotel yang dulunya milik sahabat ayahku, Pak Bima. Ayah sering membawaku ke sana saat masih kecil. Aku ingat betul aroma parfum ibu saat kami turun dari mobil, deretan lift mas, dan kolam renang rooftop yang menghadap ke Monas. Tempat itu adalah simbol masa lalu yang indah, sekaligus pahit. Kini, Sofitel Haifa akan kubeli dengan uang tunai. Semua itu bisa terjadi karena aku telah merancang semuanya selama bertahun-tahun. Setelah kehilangan segalanya, aku tidak langsung menyerah. Aku hidup di jalanan, belajar dari mereka, bekerja serabutan, dan pada akhirnya berhasil masuk ke dunia investasi global. Dari nol, aku membangun DGP Holding, sebuah perusahaan investasi yang kini bernilai triliunan rupiah. Aku sengaja menyembunyikan identitasku, bahkan menggunakan nama samaran selama bertahan-tahan agar tidak mudah dikenali. Dan hari ini, aku datang ke Jakarta bukan untuk balas dendam secara kasar, tapi untuk memberi pelajaran yang lebih dalam. Aku ingin melihat apakah manusia masih cepat menilai dari penampilan, masih sombong pada yang lemah, masih tamak pada kekuasaan. Aku ingin membuktikan bahwa kebaikan, integritas, dan kesempatan kedua masih punya tempat di dunia ini. Sebelum menuju hotel, aku singgah ke tempat tinggalku yang baru, sebuah flat kecil di bilangan Senayan. Tidak mewah, tapi cukup untukku. Aku sengaja tidak tinggal di suite hotel atau apartemen elit. Aku ingin tetap rendah hati, tetap mengingat dari mana aku berasal. Flat itu berlantai kayu, dengan sofa usang dan meja kerja yang dipenuhi dokumen. Di sudut ruangan, ada foto keluargaku yang sudah agak pudar. Aku menyentuh wajah ayah dalam foto itu, lalu berbisik pelan, "Aku akan membayar semua hutangmu. Aku akan membuktikan bahwa Abizar tidak akan punah. Besok, aku akan pergi ke Sofitel Haifa. Aku akan tampil seperti gelandangan. Biarkan mereka tertawa, ejek, dan anggap aku sampah. Biarkan mereka merendahkan diriku. Karena besok, aku akan membuat mereka diam dan menundukkan kepala." Dengan langkah mantap, aku menatap cermin. Di mataku, tak ada lagi luka. Yang ada hanya tekad yang menggelegak. Aku berjalan kaki dari flatku menuju Sofitel Haifa. Jaraknya sekitar 3 kilometer, tapi aku sengaja tidak naik taksi atau ojek online. Aku ingin merasakan lagi jalanan Jakarta, bunyi klakson yang saling bersahutan, asap knalpot yang menusuk hidung, dan riuh rendah suara pedagang kecil di trotoar. Langit siang itu mendung, seperti ikut menyambut perasaanku yang campur aduk. Aku sudah mempersiapkan penampilanku dengan sangat teliti. Jaket lusuh yang sengaja belum dicuci selama seminggu, celana jeans robek di lutut, rambut acak-acakan, dan wajah yang tampak letih.
Semua ini bukan hanya akting, aku benar-benar kembali ke diriku yang dulu. Saat hidup masih terasa seperti neraka di bumi. Saat sampai di depan Sofitel Haifa, aku hampir saja tersenyum. Bangunan itu masih sama megahnya seperti dulu. Facade Hotel, bergaya modern minimalis, dengan aksen batu alam dan kristal besar di bagian atap. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di depan. Supir pribadi membukakan pintu untuk para tamu berjas dan berkebaya. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Pintu otomatis terbuka. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulitku. Bau parfum mahal dan lilin aromaterapi mengisi ruangan. Di teja lobi, ada meja resepsionis marmer putih yang mengilap. Seorang wanita cantik berpakaian seragam biru tua sedang mengetik di komputer. Beberapa staf lain berdiri di belakang, siap melayani tamu. Aku berjalan pelan, seolah-olah takut menginjak sesuatu yang mahal. Langkah-langkahku tertahan, seakan-akan aku adalah pengemis yang tidak layak berada di tempat ini. "Permisi, Pak," ucapku pada seorang petugas keamanan yang berdiri di dekat lift. "Saya bisa bicara dengan manajer hotel?" Dia menatapku dari atas sampai bawah. Matanya menyipit. "Ada perlu apa?" "Aku ingin bertemu manajer, ada hal penting." Petugas itu menggeleng pelan, lalu mengambil mic dan memberitahu seseorang. Di dalam kantor, tidak lama kemudian, seorang pria tinggi langsing keluar. Rambutnya disisir rapi ke belakang, jas hitam ketat membungkus tubuhnya. Dia Kevin, manajer lobi yang beberapa bulan lalu sempat viral karena sikapnya yang sombong pada seorang calon tamu. Kevin datang dengan langkah cepat. Ekspresi wajahnya setengah kesal dan setengah heran. Matanya menjelajahi penampilanku, lalu ia mendengus. "Iya, Ada?" tanyanya dengan nada dingin. "Aku ingin bertemu dengan general manager," kataku tenang. "Oh ya, untuk urusan apa?" "Ini hotel bintang 5, bukan posko sosial." "Aku ingin membeli hotel ini," jawabku tanpa basa-basi. Terdiam sejenak. Kevin terlihat bingung, lalu mulai tertawa. Pelan, tapi semakin keras. Ia bahkan sampai menepok-nepok lengannya sendiri. Kamu mau beli hotel ini?" katanya sambil menunjuk sekelilingnya. "Dengan baju kompeng camping kayak gini, uangmu di mana? Di dompet bolong?" Aku diam. Tidak tersinggung, tidak marah. Hanya melihatnya dengan mata tenang. Beberapa resepsionis di balik meja mulai mendekat. Mereka mendengar percakapan kami. Salah satunya bahkan tertawa kecil. "Jangan bercanda lah, Om," ujar salah satu resepsionis muda. "Kalau kamu punya uang segitu, pasti udah beli apartemen duluan." Kevin menghela napas, lalu berkata, Oke, kalau kamu serius, saya kasih waktu 10 detik untuk pergi dari sini. Kalau enggak, saya panggil polisi." Aku tetap tidak bergerak, hanya menatapnya. Dari sudut mataku, aku melihat seorang lelaki tua sedang menyapu lantai marmer di pojok lobi. Ia memakai seragam hijau tua, topi lapang gen, dan sarung tangan usang. Pandangannya mengarah padaku. Ia seperti mencoba mengerti. Aku nama dia Pak Rizky. Dulu, saat aku masih kecil, dia sering membantuku saat main di hotel ini. Bahkan pernah menyembunyikanku dari paparazzi lokal yang ingin mewawancarai anak pebisnis ternama. Dia orang baik. Mungkin satu-satunya orang di tempat ini yang masih memiliki hati. Aku mengalihkan pandangan ke Kevin. "Kalau begitu, panggil saja polisi. Tapi kalau aku bisa tunjukkan dokumen pembelian, kamu harus minta maaf." Kevin tertawa keras. "Siapapun yang bilang kamu bisa beli hotel, ini pasti gila." Ia mengangkat telepon internal dan meminta keamanan datang. Aku tidak takut. Aku sudah menyiapkan semua ini. Di sakuku tersimpan kartu identitas resmi DGP Holdings, surat kuasa dari notaris, dan slip transfer bank senilai Rp20 miliar lebih. Tapi, aku tidak akan menunjukkannya hari ini. Biarkan mereka menertawakan, biarkan mereka merendahkan. Karena besok, mereka akan terdiam dan sadar bahwa dunia ini tidak hanya milik mereka yang lahir dengan emas di mulut. Aku menunduk pelan, lalu berkata, "Besok, aku akan kembali, dan kali ini, kamu yang akan memohon maaf padaku." Mereka tertawa. Aku berjalan keluar. Langkahku mantap meski dibayangi ejekan. Di luar, angin Jakarta menghempaskan daun-daun kering ke kakiku. Aku menarik jaket lusuhku ropet-ropet, lalu berjalan pulang. Besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Kevin dan ejekan para staf hotel masih ternjang-jang di telingaku. Tapi, lebih dari itu, ada satu bayangan lain yang terus menghantui wajah Dinda.
Aku ingat betul saat pertama kali melihatnya. Yumer Komisema, 23 tahun waktu itu. Dia magang sebagai asisten manajer pemasaran di salah satu hotel milik keluargaku. Rambutnya hitam panjang, disanggul rapi, dengan senyum yang selalu hadir meski sedang lelah. Dia jujur, cerdas, dan punya semangat hidup yang tinggi. Aku jatuh cinta padanya bukan karena penampilannya, tapi karena caranya memperlakukan orang kecil. Dia pernah membantu seorang cleaning service yang sakit tanpa pamrih, bahkan rela cuti untuk menemani ibunya yang sakit keras. Kami menjalin hubungan, bukan karena malu, tapi karena ingin menjaga profesionalitas. Hingga akhirnya, ayah memberkati hubungan kami dan menawarkan lamaran resmi. Kami bertunangan, cincin emas putih melingkar di jari manisnya, dan rencana pernikahan mulai dibuat, tapi semua itu hancur begitu cepat. Saat keluargaku bangkrut, saat bisnis ayah dilumpuhkan oleh pengkhianatan dan korupsi, saat seluruh aset disita, Dinda pergi. Tanpa kata, tanpa penjelasan. Bahkan ketika aku mencoba meneleponnya atau datang ke rumahnya, dia tak pernah merespons. Ibu dan ayah meninggal dalam kesedihan, tanpa sempat tahu bahwa tunangan anak mereka telah menghilang begitu saja. Aku dulu percaya pada cinta, percaya bahwa seseorang akan tetap setia meski dalam kemiskinan. Tapi Dinda membuktikan bahwa bahkan cinta bisa dibeli. Dan kini, kabar yang kudapat dari tim investigasi menyebutkan bahwa dia adalah General Manager Sofitel Haiva. Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya berdiri di balik meja kerja yang dulunya milik orang tua sahabat ayah. Apakah dia pernah merasa bersalah? Apakah dia pernah menyesal? Aku harus tahu. Pagi hari berikutnya, aku kembali ke Sofitel Haiva. Kali ini, penampilanku tetap sama seperti kemarin. Jaket lusuh, celana compang-camping, sepatu tanpa tali. Aku sudah berlatih menjadi raka yang miskin lagi. Ini adalah ujian terakhir sebelum identitasku terbongkar. Ketika pintu otomatis terbuka, suasana lobi terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa tamu VIP sedang menunggu check-in, beberapa tamu VIP lainnya sedang memesan restoran. Di balik Maya, resepsionis, Kevin tampak sibuk memberi instruksi kepada junior. Namun, yang membuat napasku tertahan adalah suara itu. Kevin, tolong pastikan reservasi dari rombongan keluarga Suryadi diproses dengan baik. Mereka akan tinggal selama 3 malam dan memakai 2 suite presiden. Suara itu masih sama, tenang, tegas, namun dengan nada elegan yang bisa membuat siapapun patuh. Aku menoleh pelan, dan mataku langsung menemukan sosoknya. Dinda. Ia berdiri di depan ruang kerjanya yang transparan, mengenakan seragam biru tua dengan aksesori emas di kerahnya. Rambutnya kini pendek, bergaya modern dan rapi. Matanya tetap tajam, wajahnya tetap cantik tapi aura hangat, yang dulu selalu ia pancarkan, kini digantikan oleh dinginnya dunia elit. Ia belum melihatku, belum menyadari bahwa aku ada di sini. Aku mendekat ke meja resepsionis. Kevin melihatku. Ekspresinya langsung berubah menjadi kesal. Lagi kamu, katanya dengan suara rendah. Belum kapok juga, saya ingin bicara dengan General Manager, jawabku tenang. Oh ya, sekarang kamu mau minta sumbangan, sindirnya. Beberapa resepsionis tertawa kecil, tapi Dinda sepertinya mendengar percakapan kami, karena ia menoleh. Matanya bertemu denganku. Detik itu juga, dunia terasa berhenti. Aku melihat matanya melebar. Sejenak, lalu berusaha menutupi keterkejutannya. Ia menegakkan postur, lalu berkata dengan suara dingin. Ada apa? Aku melangkah maju. Saya ingin bicara dengan Ibu Dinda. Secara pribadi, wajahnya berubah. Ada sesuatu yang tersirat di balik tatapan tajamnya, ketakutan, penyesalan. Atau mungkin hanya imajinasiku saja. Kalau soal pembelian hotel, urus saja dengan manajer lobi. Jawabnya dengan nada dingin. Ini bukan soal hotel, ini soal masa lalu. Ucapanku berhasil membuatnya terdiam sejenak. Kevin melihat ke arah Dinda, bingung. Tapi, ia tahu ada sesuatu. Yang aneh, Dinda akhirnya berkata, ikuti saya. Aku mengikutinya masuk ke dalam ruang kerja GM. Pintu kaca ditutup. Suara dering telepon dari luar, terdengar samar-samar. Dia duduk di kursi kerjanya. Aku berdiri di depan mejanya. Kami saling menatap. Raka. Desisnya pelan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tersenyum tipis. Aku kembali, Dinda, dan aku ingin tahu, apakah kamu masih manusia yang sama seperti dulu? Dia menelan ludah. Jangan bicara omong kosong. Kamu pikir aku akan percaya?
Kalau kamu benar-benar ingin beli hotel ini, aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Yang penting, aku tahu kebenarannya. Ia menghela napas. Aku tidak tahu kamu masih hidup. Aku pikir aku sudah mati. Atau pikir aku hilang begitu saja. Maaf, kamu tidak perlu minta maaf sekarang. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu menyesal? Apakah kamu merasa bersalah? Dinda diam. Pandangannya turun ke meja. Tangannya gemetar. Kamu tidak tahu situasinya waktu itu, Raka. Aku punya keluarga yang harus kupikirkan. Aku takut pada masa depan. Aku merasa kamu tidak bisa memberiku apa-apa lagi. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada tawa di dalamnya. Jadi selama ini, cinta kita hanya soal materi, bukan begitu? Ya, memang begitu. Dan sekarang, lihat aku, masih miskin di matamu. Tapi besok, aku akan menjadi pemilik tempat ini. Ekspresi Dinda berubah. Kini, ada ketakutan yang lebih nyata. Kamu serius? Aku menatapnya lurus-lurus. Aku selalu serius. Besok, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sampai saat itu tiba, aku harap kamu masih memiliki hati, Dinda. Karena jika tidak, kamu akan kehilangan segalanya lagi. Aku berbalik, membuka pintu, dan keluar. Langkah-langkahku terdengar berat, tapi hatiku ringan. Aku sudah menghadapi masa lalu, tinggal menunggu esok hari untuk membongkar identitasku. Di lobi, Kevin melihatku keluar dari ruang GM dengan alis mengkerut. Jadi, dia sudah marahin kamu? Godanya, aku hanya tersenyum. Belum, tapi besok, kamu semua akan tahu siapa sebenarnya diriku. Dan aku berjalan keluar, meninggalkan hotel yang dulu pernah menjadi surga bagiku. Dan kini, akan menjadi panggung pembalasan, yang paling elegan dalam hidupku. Aku pulang ke flatku dengan langkah tenang. Tapi pikiran terus berputar. Percakapan dengan Dinda tadi pagi mengguncang sisi emosional yang sudah lama ku sekat rapat. Tapi, aku tidak boleh lengah. Aku bukan lagi pemuda miskin yang mudah dihancurkan oleh pengkhianatan dan ejekan. Aku adalah Raka Abizar, CEO dari DGP Holdings, perusahaan investasi global bernilai triliunan rupiah. Namun, untuk menjalankan rencana besarku, aku harus tetap menjadi gelandangan sejenak. Ini adalah bagian dari ujian terakhir. Apakah manusia masih sama seperti dulu? Apakah mereka masih sombong pada yang lemah? Apakah mereka masih percaya bahwa penampilan menentukan nilai seseorang? Malam itu, aku membuka laptopku di atas meja kerja, yang penuh dokumen. Di layar terlihat beberapa pesan masuk dari tim hukum dan finansialku. Mereka sudah siap melakukan proses akuisisi Sofitel Haifa secara resmi. Tapi sebelum semua ini terjadi, ada satu hal yang harus aku putuskan. Apa yang akan aku lakukan setelah hotel itu menjadi milikku? Dendam atau pemaafan? Selama bertahun-tahun hidup di jalanan, aku belajar banyak tentang manusia. Aku melihat bagaimana orang-orang yang kelihatan lemah ternyata memiliki hati yang lebih besar daripada para elit yang selalu merasa benar. Aku juga menyadari bahwa kekuasaan bisa membuat orang lupa diri. Bahkan cinta bisa dilupakan jika tidak didasari oleh prinsip yang kuat. Aku mengambil secangkir kopi hitam yang sudah dingin, menyeruputnya perlahan, lalu menatap foto keluargaku. Di sudut meja, ayah, ibu, aku janji, aku tidak akan menjadi seperti mereka. Aku tidak akan membalas dendam dengan cara yang kasar. Aku akan tunjukkan bahwa kebaikan itu punya tempat di dunia ini. Bahkan di tengah kemunafikan. Aku membuka folder di laptopku. Di dalamnya tersimpan dokumen penting, surat kuasa dari notaris salinan slip transfer bank, senilai Rp200 miliar lebih, draft kontrak akuisisi Hotel Sofitel Haifa program, Lavanya Reborn, konsep sosial untuk mengubah hotel jadi simbol harapan, daftar nama staf hotel beserta riwayat kerja dan evaluasi etika ya. Aku sudah mempersiapkan semuanya, termasuk siapa yang akan dipertahankan, siapa yang akan diberi kesempatan kedua, dan siapa yang harus pergi. Kevin pasti akan pergi. Sikapnya yang arogan dan tidak hormat kepada sesama manusia membuatnya tidak layak bekerja di bawah naungan visiku. Dinda, dia akan mendapat kesempatan. Aku ingin melihat apakah ia masih punya hati untuk berubah. Dan Pak Rizky, dia akan menjadi salah satu dari sedikit staf yang langsung mendapatkan promosi. Aku mengetik pesan singkat ke tim hukum. Besok pagi, kita lanjutkan proses akuisisi. Saya akan hadir secara langsung. Setelah itu, aku mengirim pesan lain ke kontak rahasia. Pak Rizky, tolong datang ke ruang pertemuan utama jam 9 pagi. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Aku yakin Pak Rizky tidak akan mengenalku. Tapi, ia adalah satu dari sedikit orang yang pernah baik padaku
saat aku jatuh, dan aku tidak akan melupakan itu. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Kali ini, aku tidak menggunakan jaket lusuh lagi. Aku memakai jas biru tua, kemeja putih rapi, dasi abu-abu gelap, dan jam tangan Rolex yang dulu pernah menjadi hadiah ulang tahun dari ayah. Aku menatap cermin. Wajahku tampak dewasa, matang, dan penuh ketenangan. Aku bukan lagi anak muda yang mudah dibodohi. Aku bukan lagi korban yang bisa diinjak-injak. Aku adalah pemimpin yang akan membawa perubahan. Sebelum keluar, aku mengambil flash disk dari laci. Di dalamnya tersimpan data transaksi, rekaman CCTV internal hotel, serta beberapa file rahasia yang bisa menghancurkan karier Kevin dan Dinda. Jika aku menginginkannya, tapi aku tidak ingin menghancurkan mereka, aku ingin memberi mereka pelajaran bahwa dunia itu tidak hanya untuk yang kaya dan berkuasa. Bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Bahkan mereka yang pernah meremehkan kita. Aku keluar dari flat, memesan mobil sewaan, dan menuju Sofitel Haifa. Hari ini, identitasku akan terbongkar. Dan hari ini, aku akan mulai menulis bab baru dalam hidupku. Aku memasuki Sofitel Haifa dengan langkah mantap. Kali ini, tidak ada jaket lusuh, tidak ada sepatu tanpa tali, dan tidak ada ekspresi lelah yang kupakai. Cameron, aku adalah Raka Abizar, CEO dari DGP Holdings, perusahaan investasi global, bernilai triliunan rupiah. Kemeja putihku disetrika rapi. Jas biru tua melapisi tubuhku seperti armor tak terkalahkan, dan dasi abu-abuku terikat sempurna. Jam tank, Rolex ayah masih melingkar di pergelangan tanganku, sebagai pengingat bahwa aku tidak hanya kembali untuk mengambil apa yang menjadi hakku, tapi juga untuk membuktikan bahwa kebaikan bisa lebih kuat dari dendam. Saat pintu otomatis terbuka, semua mata tertuju padaku. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tatapan meremehkan, hanya kebingungan dan sedikit ketakutan yang mulai menyelinap di antara para staf. "Selamat siang, Tuan," ucap resepsionis muda dengan suara gemetar. Aku tersenyum tipis. "Saya sudah dijadwalkan untuk rapat besar pagi ini." "Iya, Tuan. Silakan langsung ke ruang pertemuan utama. Bapak Kevin dan Ibu Dinda sudah menunggu." Aku berjalan menuju lift tanpa menjawab. Di dalam lift, bayanganku terpantul jelas di cermin. Aku menatap diriku sendiri dan berkata pelan, "Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa manusia bisa berubah. Bahkan mereka yang dulu merendahkan kita." Sesampainya di ruang pertemuan utama, suasana di dalamnya sudah penuh. Lebih dari 20 orang hadir, manajer hotel, kepala bagian, tim hukum, dan beberapa investor lokal yang selama ini bekerja sama dengan Sofitel Haifa. Di ujung meja, duduk Kevin dengan ekspresi datar, sementara Dinda duduk di sebelahnya. Wajahnya tegang, matanya sesekali mencuri pandang ke arahku. Tapi ia sepat-sepat menunduk saat sadar bahwa aku juga melihatnya. Seorang notaris dari firma ternama duduk di seberang meja, lengkap dengan dokumen tebal di depannya. Dia adalah orang yang akan mengesahkan akuisisi hotel ini secara resmi. Aku duduk di kursi kosong di ujung meja, tepat di seberang Kevin. Aku letakkan tas kulitku di atas meja, lalu menatap mereka satu persatu. "Sebelum kita mulai," kataku, dengan suara tenang namun tegas, "saya ingin menyampaikan sesuatu." Semua orang diam, bahkan Kevin, yang biasanya sombong, terlihat gelisah. Aku berdiri, lalu membuka jas biru tuaku. Aku menunjukkan kartu identitas emas bertuliskan, Raka Abizar, Chief Executive Officer JIP Holdings International. Beberapa orang menahan napas. Beberapa lainnya saling berpandangan tak percaya. Nama DGP Holdings bukan nama asing. Parsa Hanet dikenal sebagai salah satu entitas investasi terbesar di Asia, bahkan pernah masuk daftar Forbes sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat. Aku menatap Kevin. "Kamu ingat aku? Kemarin, kamu nyaris mengusirku dari lobi karena mengaku ingin membeli hotel ini." Wajah Kevin memucat. Kamu benar-benar." "Ya, saya Raka Abizar, dan saya akan menjadi pemilik baru Sofitel Haifa mulai hari ini." Mendengar itu, riuh bisikan pecah di seluruh ruangan. Dinda menutup mulutnya dengan tangan. Aku bisa melihat air mata hampir keluar dari matanya. "Saya tidak akan berlama-lama," lanjutku. "Saya bukan ke sini untuk membuat drama atau memberi pelajaran kasar. Saya ke sini untuk membawa perubahan. Untuk hotel ini, untuk kalian semua, dan untuk Indonesia." Aku menyerahkan dokumen kepada notaris, yang langsung membacakan isi kontrak akuisisi Hotel Sofitel Haifa
resmi dibeli oleh DGP Holdings dengan pembayaran tunai senilai Rp20 miliar lebih. Proses transfer sudah selesai semalam. Ini bukan sekadar transaksi bisnis, ini adalah awal dari transformasi. Setelah dokumen ditandatangani, aku menatap seluruh peserta rapat. Mulai hari ini, Sofitel Haiva akan berganti nama menjadi Grand Lavanya, bukan hanya sebagai simbol perubahan kepemilikan, tapi juga sebagai simbol harapan. Kami akan meluncurkan program sosial bernama Lavanya Reborn, sebuah inisiatif untuk merekrut dan melatih masyarakat marginal mantan anak jalanan, bekas narapidana, dan penyandang disabilitas untuk bekerja di hotel ini. Suara decak kaget kembali terdengar. Beberapa manajer senior mulai gelisah. Aku melanjutkan, saya tahu banyak dari kalian yang khawatir. Khawatir reputasi hotel rusak. Khawatir citra elit kita hilang. Tapi izinkan saya bertanya, apa artinya kemewahan jika tidak punya hati? Aku menatap Kevin. Kamu akan diproses secara hukum atas pelanggaran etika kerja dan pelecehan terhadap calon tamu. Kamu akan diberhentikan hari ini. Kevin membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya penuh penyesalan. Aku beralih ke Dinda. Dan kamu, Dinda, kamu punya kesempatan kedua, tapi hanya sekali. Jika kamu tetap ingin bertahan di sini, kamu harus berkomitmen pada visi baru ini. Atau kamu bisa pergi dengan uang pesangon yang cukup untuk memulai hidup baru. Dinda menggigit bibirnya. Aku bisa melihat perang batin yang hebat di matanya. Aku duduk kembali. Rapat ini selesai. Terima kasih atas waktu kalian. Besok, kita mulai babak baru. Aku berdiri, memasukkan tangan ke saku, lalu meninggalkan ruangan. Langkah-langkahku terdengar ringan. Aku telah melakukan hal yang benar. Bukan balas dendam, bukan penghancuran, tapi pembangunan. Pembangunan karakter, pembangunan hati, dan pembangunan masa depan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemimpin. Dan dunia ini akan tahu bahwa kebaikan bisa lebih kuat dari segalanya. Aku berdiri di aula besar Grand Lavanya, mengenakan jas biru tua yang sama seperti kemarin. Tapi hari ini, aku bukan hanya seorang CEO atau pewaris bangkrut yang kembali ke dunia elit. Aku adalah pemimpin sebuah perubahan. Di depanku, puluhan orang berkumpul staf hotel lama, tim manajemen baru, dan beberapa tamu undangan dari lembaga sosial lokal. Di antara mereka, ada wajah-wajah yang tak biasa terlihat di tempat semewah ini. Mantan anak jalanan, bekas narapidana, penyandang disabilitas, dan bahkan mantan pecandu narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi. Ini adalah hari peluncuran resmi, program Lavanya Reborn, inisiatif yang telah kurencanakan selama bertahun-tahun. Bukan hanya sebagai program CSR biasa, tapi sebagai fondasi dari visi hidupku. Setelah semua pengalaman pahit dulu, aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini, kita tidak sekadar meluncurkan program pelatihan kerja. Kita sedang menciptakan sesuatu yang lebih besar, sebuah simbol bahwa kesempatan kedua itu nyata, bahwa siapapun bisa bangkit, asalkan ada pintu yang mau dibuka. Aku memandang ke sekeliling ruangan. Beberapa staf senior masih tampak skeptis. Kevin sudah tidak ada di sini lagi, tentu saja, tapi Dinda hadir. Meskipun ia belum memberikan jawaban pasti, apakah akan tetap bertahan atau pergi. Dulu, lanjutku, saya pernah menjadi seperti mereka orang yang diremehkan karena penampilan, diabaikan karena tidak punya uang, dan dikhianati oleh orang yang saya percaya. Saya pernah tidur di trotoar, makan dari sisa warung, dan merasa dunia tidak peduli pada saya. Beberapa orang mulai menatapku dengan rasa hormat. Bahkan, beberapa dari mantan anak jalanan di barisan belakang mulai tersenyum. Tapi saya percaya pada satu hal, bahwa manusia itu baik, bahwa setiap orang layak mendapat kesempatan. Dan itulah alasan utama saya membangun Grand Lavanya, bukan hanya sebagai hotel, tapi sebagai taman kesempatan kedua. Aku menepuk tangan sekali, dan lampu sorot beralih ke panggung kecil di samping aula. Seorang lelaki parubaya naik ke atasnya. Ia memakai seragam hijau tua yang baru seragam petugas kebersihan. Itu adalah Pak Rizky. Aku tersenyum. Saya ingin memperkenalkan salah satu tokoh penting dalam perjalanan saya. Pak Rizky? Beliau dulunya hanyalah cleaning service biasa di hotel ini. Tapi bagiku, beliau adalah contoh nyata dari integritas, kerja keras, dan kebaikan. Aku melanjutkan. Hari ini, saya secara resmi menunjuk Pak Rizky sebagai Kepala Divisi Kebersihan Grand Lavanya. Dengan gaji 3 kali lipat dari sebelumnya, tunjangan kesehatan lengkap,
dan rumah dinas. Tepuk tangan riuh membahana. Pak Rizky, terlihat, ia mengusap matanya, lalu menyampaikan pidato singkat. Terima kasih banyak, Tuan Raka. Saya tidak pernah menyangka bisa sampai di sini. Saya hanya bekerja dengan hati, tanpa pamrih. Dan hari ini, saya merasa bahwa kebaikan itu benar-benar ada. Aku tersenyum, lalu melanjutkan presentasi. Program Lavanya Reborn akan merekrut 50 orang dari kelompok marginal untuk menjalani pelatihan intensif selama 6 bulan. Mereka akan dilatih di berbagai divisi hotel kamar, restoran, dapur, resepsionis, dan lainnya oleh instruktur profesional. Setelah itu, mereka akan ditempatkan di posisi tetap di Grand Lavanya atau diajukan ke mitra hotel kami. Aku menambahkan, kami juga akan membuka sekolah vokasi Lavanya di kompleks hotel, agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan kesempatan ini. Seorang jurnalis dari media nasional angkat bicara. Tuan Raka, apakah Anda khawatir citra hotel ini akan rusak karena melibatkan mantan narapidana dan eks-anak jalanan? Aku menjawab dengan tenang. Citra tidak dibangun dari kemewahan semata. Citra dibangun dari integritas. Jika ada hotel yang tidak mau menerima orang yang pernah jatuh, maka hotel itu tidak pantas disebut tempat berkelas. Kelas tidak datang dari emas, tapi dari hati. Aula kembali bergema dengan tepuk tangan. Setelah acara peluncuran selesai, aku memanggil Dinda ke ruang kerjaku. Ia masuk dengan langkah ragu-ragu. Matanya berkaca-kaca. Kamu serius dengan tawaranmu? Tanyanya pelan. Aku selalu serius. Kamu punya dua pilihan. Bertahan dan ikut membangun visi ini, atau pergi dengan uang pesangon yang cukup untuk hidup nyaman selama setahun. Ia menunduk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak menyangka kamu akan memperlakukan aku seperti ini. Aku pikir kamu akan membenciku selamanya. Aku menatapnya dengan tenang. Aku pernah membencimu. Saat itu, rasanya seperti seluruh duniamu runtuh. Tapi waktu mengajariku bahwa dendam itu melelahkan, yang penting sekarang bukan masa lalu, tapi apa yang akan kamu lakukan mulai hari ini. Ia diam sejenak, lalu berkata, kalau aku bertahan, apa syaratnya? Aku tersenyum tipis. Satu saja, jadilah manusia yang lebih baik. Lupakan masa lalu, bangun masa depan dengan hati yang lebih rendah dan jiwa yang lebih besar. Ia mengangguk pelan. Aku bersedia. Aku mengulurkan tangan. Ia menyambutnya. Dan dengan jabat tangan itu, masa lalu kami ditutup. Tidak dilupakan, tapi diberi makna baru. Malam itu, aku duduk di balkon atap hotel, melihat Jakarta yang gemerlap. Suara klakson, dering telepon, dan bisikan angin malam menyelusup masuk. Aku menyeruput secangkir teh hangat, lalu berbisik pelan, Ayah, Ibu. Akhirnya, aku berhasil. Aku tidak balas dendam. Aku tidak hancurkan siapapun. Aku hanya tunjukkan bahwa kebaikan itu bisa menjadi senjata yang lebih kuat dari amarah. Langit malam berbintang mengembalikan ketenangan di hatiku. Dan aku tahu, besok adalah hari di mana lebih banyak lagi orang yang akan diberi kesempatan kedua, termasuk diriku sendiri. Langkah-langkah kaki terdengar pelan di lantai marmer Grand Lavanya. Aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku, menatap Jakarta yang tak pernah tidur. Kota ini tetap sama dingin, keras, dan penuh intrik. Tapi aku sudah tidak mudah terkejut. Lagi, aku baru saja selesai membaca sebuah pesan dari tim keamanan internal hotel. Tuan Raka, kami mendapat informasi bahwa ada upaya bocoran data sensitif dari dalam hotel. Beberapa dokumen rahasia tentang akuisisi dan rencana bisnis Anda sempat diakses oleh orang tidak berwenang. Kami sedang menyelidiki lebih lanjut. Biasa, drama selalu muncul setelah kemenangan. Aku duduk di kursi kerjaku. Tangan menyilang di atas meja. Jendela laptop masih terbuka, dengan beberapa email mencurigakan dari akun internal yang belum bisa dikonfirmasi identitasnya. Dari semua kemungkinan, hanya ada dua orang yang punya akses tinggi dan motif kuat untuk melakukannya. Kevin atau Dinda. Kevin sudah dipecat dan bahkan diproses hukum karena kasus penganiayaan verbal dan pelanggaran etika terhadap tamu hotel sebelumnya. Ia tidak punya akses lagi secara resmi, tapi mungkin ia masih bekerja sama dengan seseorang dari dalam. Sementara Dinda, dia masih berada di dalam sistem. Meskipun ia sudah menyatakan akan bertahan dan ikut membangun visi baru, tapi hati manusia, itu sulit dibaca terlebih lagi. Masa lalunya denganku, dan ketakutannya pada kebenaran yang tersimpan rapi dalam lemari arsip hidupnya,
Malam itu, aku memutuskan untuk mengamati gerak-gerik Dinda secara diam-diam. Aku tahu di mana ia biasa menyimpan catatan penting. Di laci ketiga mejanya, ada folder biru tua dengan stiker kecil berbentuk daun. Itu adalah ciri khasnya sejak dulu menyembunyikan sesuatu di tempat yang tampak biasa, tapi cukup aman untuk orang awam. Aku menunggu sampai ia pulang, lalu menggunakan kartu akses manajer senior untuk masuk ke ruang kerjanya. Aku tahu ini ilegal, tapi kadang-kadang langkah ekstra diperlukan untuk menjaga keadilan. Di dalam folder biru tua itu, aku menemukan beberapa hal mencurigakan. Salinan dokumen rahasia tentang struktur kepemilikan DGP Holdings, transkrip percakapan antara Dinda dan seseorang bernama Rian yang tidak tercatat dalam database karyawan. Bukti bahwa Dinda telah mengirim file-file tersebut via email pribadi ke alamat yang tidak terdaftar sebagai mitra resmi hotel. Aku menarik napas panjang. Hatiku tidak marah, hanya sedih. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ia akan melakukan hal seperti ini. Setelah semua kesempatan kedua yang kuberikan, setelah semua usaha untuk membangun hubungan profesional yang sehat, ia malah memilih jalur gelap. Aku langsung menghubungi tim IT internal. Lacak alamat IP penerima email ini. Cari tahu siapa Ryan itu. Saya ingin nama lengkap, pekerjaan, dan riwayat komunikasi mereka. Beberapa jam kemudian, tim memberiku jawaban Rian Prodita, mantan direktur marketing di salah satu grup hotel elit yang bersaing dengan DGP Holdings. Mereka pernah terlibat proyek kolaborasi bisnis sebelum Sofitel Haifa diambil alih. Don Dory, percakapan yang berhasil direkonstruksi. Ternyata Dinda memberinya informasi strategis tentang rencana Lavanya Reborn, serta detail finansial akuisisi hotel. Tujuannya, untuk merusak reputasiku, untuk menggoyahkan kepercayaan publik, untuk membuatku terlihat lemah dan emosional seorang CEO yang tidak layak memimpin perusahaan besar. Aku menutup folder itu perlahan. Tanganku gemetar bukan karena marah, tapi karena kecewa. Karena ternyata, meski waktu telah berputar, Dinda tetap tidak berubah. Ia masih memilih uang, masih memilih ambisi, masih memilih dunia yang dingin daripada hati yang hangat. Esok paginya, aku memanggil Dinda ke ruang kerjaku. Ia datang dengan wajah tenang, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ia tahu aku tahu. Aku duduk di belakang meja. Folder biru tua itu tergeletak di hadapanku. Aku menatapnya tanpa kata selama beberapa detik. "Kenapa?" tanyaku akhirnya. Ia menelan ludah. "Aku tidak tahu maksudmu. Aku tahu kamu mengirim dokumen-dokumen ini ke Ryan Pradita. Aku tahu kamu membocorkan informasi tentang akuisisi dan program Lavanya Reborn. Aku juga tahu tujuanmu. Merusak reputasiku agar orang-orang berpikir aku tidak layak menjadi pemilik hotel ini." Dinda membuka mulutnya, tapi tidak ada suara keluar. Wajahnya pucat. Aku menambahkan dengan suara tenang. "Aku memberimu kesempatan kedua. Aku bahkan rela melupakan masa lalu kita. Tapi kamu memilih jalur yang sama seperti dulu. Kepercayaan, mengkhianati dirimu sendiri." Ia menundukkan kepala. Aku hanya takut, Raka. Takut kalau kamu akan menghancurkan hidupku. Takut kalau kamu akan balas dendam padaku secara diam-diam. Aku pikir dengan memberi informasi ke Rian, aku bisa menjaga posisiku. Menjaga segalanya tetap stabil. Aku tertawa kecil. Justru dengan cara itu, kamu semakin membuat segalanya tidak stabil. Aku bangkit dari kursiku, lalu berkata, "Aku tidak akan menuntutmu secara hukum. Aku tidak akan menghancurkan kariermu. Tapi, kamu harus pergi hari ini, kembali ke dunia yang kamu pilih, dunia yang penuh dusta dan penipuan." Dinda mengangkat wajahnya. Air mata mulai menggenang. "Aku tidak membencimu," kataku. "Tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu tetap di sini, karena kamu bukan bagian dari visi yang ingin aku bangun." Ia menatapku sekali lagi, lalu berbisik, "Maaf," aku menghela napas. "Maaf, tidak cukup. Kamu harus belajar memperbaiki diri. Bukan karena aku, tapi karena dirimu sendiri." Ia mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dari ruang kerjaku. Langkah-langkahnya terdengar berat, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Tapi kali ini, bukan karena aku. Kali ini, karena pilihannya sendiri, aku duduk kembali di kursi kerjaku, menatap folder biru tua itu. Aku tidak merasa puas, aku tidak merasa menang, aku hanya merasa lega. Karena aku tahu, aku tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Aku akan tetap menjadi Raka Abizar, sosok yang percaya pada kebaikan, integritas, dan kesempatan kedua.
Meskipun tidak semua orang pantas mendapatkannya. Dan aku siap melanjutkan perjalanan. Karena besok akan ada lebih banyak orang yang siap menerima harapan barunya. Langit Jakarta pagi ini mendung. Awan tebal menggantung di atas kota. Seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Sama seperti perasaanku gelisah, penuh tekanan, tapi belum siap meledak. Aku duduk di ruang kerjaku, tangan menyilang di depan. Wajah, folder biru tua itu masih tergeletak di atas meja. Berisi bukti kekhianatan Dinda, aku sudah memutuskan untuk tidak melibatkan hukum atau media. Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya tetap bekerja di sini. Ia sudah membuat pilihannya, tapi aku juga harus membuat pilihanku sendiri. Sebagai manusia, apakah aku akan membencinya selamanya? Sebagai pemimpin, apakah aku akan menghancurkannya? Tahu-tahu, mungkin aku masih punya ruang untuk memberinya kesempatan terakhir. Pintu diketuk pelan. Masuk, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari folder itu. Dinda masuk dengan langkah ragu-ragu. Ia masih memakai seragam GM. Tapi kali ini, rambutnya tidak disisir rapi seperti biasa. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab tanda. Ia habis menangis semalaman. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kamu sudah tahu semuanya, katanya pelan. Aku mengangguk. Ya, semua. Ia menarik napas gemetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa bodoh, karena meskipun kamu baik padaku, aku malah balas dengan pengkhianatan. Aku diam sejenak, lalu berkata, "Kenapa kamu melakukannya?" Dinda menunduk. "Aku takut, Raka. Aku takut kamu akan balas dendam padaku secara diam-diam. Aku takut kamu akan menjatuhkanku suatu hari nanti. Aku takut kehilangan segalanya lagi. Seperti saat aku meninggalkanmu dulu." Aku tersenyum tipis. "Jadi kamu pikir cara terbaik adalah dengan menjatuhkanku duluan?" Ia mengangguk pelan. Air mata mulai turun dari sudut matanya. "Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Aku bingung, dan aku takut." Aku bangkit dari kursiku, lalu berjalan ke arah jendela. Di luar, para peserta program Lavanya Reborn sedang berlatih dasar-dasar layanan tamu di halaman belakang hotel. Mereka tertawa, saling membantu, dan terlihat bahagia karena akhirnya ada orang yang percaya pada mereka. Aku menoleh ke Dinda. "Kamu bilang kamu takut kehilangan segalanya lagi, tapi kamu sudah kehilangan sesuatu yang lebih penting dari pekerjaan atau uang. Maksudmu, kehilangan hatimu." Ia terdiam. Aku melanjutkan. "Kamu dulu adalah wanita yang punya jiwa besar. Kamu pernah membantu cleaning service sakit tanpa pamrih. Kamu pernah rela cuti demi merawat ibumu yang sakit keras. Kamu pernah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Tapi sekarang, kamu justru menjadi bayangan dari dirimu sendiri." Aku menatapnya lurus-lurus. Aku tidak marah. Aku hanya sedih, karena ternyata kamu tidak berubah. Kamu masih sama. Seperti dulu menggunakan ketakutan sebagai alasan untuk melukai orang lain. Dinda menangis dalam diam. Aku kembali ke mejaku, lalu berkata, "Aku tidak akan menghancurkan hidupmu. Aku tidak akan menuntutmu secara hukum. Aku tidak akan mempermalukanmu di hadapan publik. Tapi kamu harus pergi dari sini." Hari ini, wajahnya langsung panik. Tapi, aku tidak akan memecatmu secara resmi. Aku akan memberimu dua opsi. Ia mendongak, menunggu. Opsi pertama, kamu tetap bertahan di Grand Lavanya selama 3 bulan ke depan. Tapi kamu akan fokus pada pelatihan staf baru dari program Lavanya Reborn. Kamu akan menjadi mentor mereka, bukan atasan. Dan setelah masa transisi selesai, kamu akan mundur secara sukarela. Aku menambahkan, opsi kedua, kamu pergi hari ini, dan aku akan memberimu pesangon cukup besar untuk hidup nyaman selama setahun. Kamu bisa mencari pekerjaan baru, membangun hidupmu dari awal, tapi kamu tidak akan pernah bisa kembali ke tempat ini. Dinda terdiam, air matanya tidak berhenti mengalir. Beberapa detik berlalu. Akhirnya, ia berkata pelan, "Aku ingin memilih. Opsi pertama." Aku mengangguk. "Baik. Tapi ingat, ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Jika kamu masih punya sisa jiwa yang baik di dalam dirimu, tunjukkan pada mereka bahwa kamu bisa berubah. Bahkan jika kamu tidak bisa memperbaiki hubungan kita, setidaknya perbaiki dirimu sendiri." Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku bersedia, aku akan melakukan semua yang kamu minta. Aku janji, aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik." Aku tersenyum tipis. Itu saja yang aku butuhkan. Saat Dinda keluar dari ruang kerjaku, aku kembali menatap jendela. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Langit yang tadinya gelap,
mulai terasa lebih ringan. Seperti kalau dunia sedang mencuci dosa-dosa lama, memberi ruang untuk hal-hal baru. Aku tidak tahu apakah Dinda benar-benar akan berubah. Aku tidak tahu apakah ia akan berhasil membangun kembali hatinya. Tapi aku percaya pada satu hal. Setiap orang berhak mendapat kesempatan terakhir. Dan aku telah memberinya kesempatan itu. Bukan karena dendam, tapi karena harapan. Matahari pagi menyinari langit Jakarta dengan hangat. Langit biru cerah. Awan putih mengambang ringan seolah alam juga ikut merayakan perubahan yang tengah terjadi di dalam dinding grand lavanya. Aku berdiri di balkon atap hotel Menatap Key. Bawah, di halaman belakang, para peserta lavanya Reborn sedang menjalani pelatihan dasar pelayanan tamu. Mereka memakai seragam baru, rapi dan bersih. Ada mantan anak jalanan yang dulu tidur di trotoar. Ada bekas narapidana yang pernah hidup di balik jeruji besi. Ada penyandang disabilitas yang selama ini hanya bisa melihat dunia kerja dari jauh. Kini, mereka semua punya kesempatan. Dan itu adalah hal terindah yang pernah aku lihat. 2 bulan telah berlalu. Sejak Dinda memilih tetap bertahan untuk membantu pelatihan staf baru. Meskipun hubungan kami masih canggung, ia tampak lebih tenang, lebih rendah hati. Ia tidak lagi bicara dengan nada dingin atau tatapan sombong. Kali ini, ia benar-benar mencoba menjadi mentor bagi orang-orang yang dulunya mungkin akan ia abaikan pagi ini. Aku memutuskan untuk turun langsung ke area pelatihan. Aku ingin melihat sendiri perkembangan mereka. Bukan sebagai CO, tapi sebagai manusia yang pernah merasakan bagaimana rasanya diremehkan, diabaikan, dan tidak dianggap layak mendapat tempat di dunia ini. Tuan Raka, sapa salah satu peserta pelatihan. Seorang pemuda bernama Rio. Ia adalah mantan anak jalanan yang dulunya tinggal di kolong jembatan penyeberangan di kawasan Senayan. Aku tersenyum. Bagaimana kabarmu Rio? Sudah lancar bahasa Inggrisnya? Ia mengangkat ibu jari. Sudah lancar. Bahkan kemarin saya sudah bisa ambil reservasi tamu asing tanpa bantuan instruktur. Aku menepuk bahunya. Itu hebat. Terus semangat ya, Di. Dekat situ, Pak Rizky sedang memberikan pelatihan pada tim kebersihan tentang cara membersihkan kamar VIP dengan standar internasional. Ia tampak bangga dan percaya diri, berbicara dengan suara tegas, namun ramah. Setelah beberapa menit menyapa mereka, aku memutuskan untuk masuk ke ruang pertemuan kecil. Di sana, tim manajemen sedang rapat evaluasi program lavanya Reborn secara keseluruhan. Progres peserta sangat baik, kata Nadia, kepala pelatihan. Beberapa dari mereka bahkan sudah siap ditempatkan di posisi tetap. Kami rencanakan promosi resmi minggu depan. Bagaimana respons tamu? Tanyaku. Luar biasa, banyak tamu yang memberikan ulasan positif. Bahkan ada yang menulis di media sosial bahwa mereka salut dengan inisiatif hotel kita. Aku tersenyum. Bagus. Itu artinya visi kita mulai sampai ke masyarakat. Nadia menambahkan, selain itu, banyak lembaga sosial dan LSM yang tertarik bekerja sama. Beberapa universitas juga ingin membuat studi kasus tentang program ini. Aku mengangguk puas. Ini adalah momen di mana mimpi yang dulu hanya ada di kepalaku mulai menjadi nyata. Bukan hanya soal bisnis atau properti, tapi soal perubahan sosial. Siang harinya, aku menerima kunjungan dari seorang jurnalis senior dari Koran Nasional Indonesia. Ia ingin melakukan wawancara eksklusif tentang transformasi Grand Lavanya dan filosofi di balik program Lavanya Reborn. Wawancara berlangsung santai di lounge lobi hotel. Di sekeliling kami, beberapa peserta program sedang melayani tamu dengan sikap profesional. Jurnalis itu, Ibu Maya, membuka percakapan. Tuan Raka, Anda adalah mantan pewaris keluarga Abizar yang sempat jatuh miskin karena pengkhianatan bisnis. Setelah puluhan tahun, Anda kembali dan membeli hotel ini secara tunai. Tapi alih-alih membalas dendam, Anda malah membangun sebuah program sosial besar. Mengapa? Aku menarik napas sejenak, lalu menjawab. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Saya pernah jatuh, saya pernah diremehkan, saya pernah merasa tidak punya masa depan. Tapi saya percaya, jika ada yang mau memberiku kesempatan saat itu, mungkin hidup saya tidak akan begitu sulit. Jadi, saya tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Saya ingin menjadi pintu itu. Pintu kesempatan. Ibu Maya mengetik cepat. Dila. Lalu ia bertanya lagi. Ada yang mengatakan bahwa program ini hanya pencitraan. Bagaimana tanggapan Anda? Aku tersenyum tipis. Jika tujuannya pencitraan, maka pencitraan itulah yang harus ditiru oleh lebih banyak perusahaan. Dunia ini butuh lebih banyak pencitraan yang baik,
bukan pencitraan yang palsu. Program ini bukan sekadar CSR. Ini adalah fondasi dari visi hidup saya, dan saya akan terus memperluasnya. Artikel tersebut akhirnya dimuat di halaman utama koran nasional keesokan harinya, lengkap dengan foto-foto peserta program Lavanya Reborn. Judulnya, Gembel beli hotel mewah 200 miliar, malah ditertawakan. Semua langsung dibuat terdiam olehnya malam itu. Aku duduk di restoran rooftop hotel, menikmati angin malam yang sepoi-sepoi. Seorang peserta program datang menghampiri meja. "Tuan, Raka," katanya dengan suara gemetar. Saya ingin ucapkan terima kasih. Berkat program ini, saya bisa sekolah lagi. Bahkan orang tua saya bilang, saya punya masa depan sekarang. Aku tersenyum, lalu berkata, "Kamu pantas mendapatkannya. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri." Ia membungkukkan badannya dalam-dalam, lalu pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Aku menyeruput secangkir teh hangat, lalu menatap langit malam yang berbintang. Aku ingat ayah pernah berkata padaku dulu, orang besar bukanlah mereka yang naik tinggi. Orang besar adalah mereka yang membantu orang lain naik bersamanya. Aku tersenyum. Ayah, akhirnya aku mengerti maksudmu. Langkah-langkah kaki terdengar pelan di lantai marmer Grand Lavanya. Udara pagi masih sejuk, sinar matahari menyelinap masuk melalui gendela-gendela besar lobi hotel. Di kejauhan, suara burung berkicau riang mengiringi aktivitas pagi para staf aku. Berdiri di depan meja kerjaku, menatap dokumen tebal yang baru saja selesai ditandatangani. Judulnya, Pendirian Sekolah Vokasi Lavanya, Tahap Pertama. Ini adalah langkah terakhir dari visi yang telah aku rancang selama bertahun-tahun. Bukan hanya tentang merombak sebuah hotel. Bukan hanya tentang membuktikan bahwa masa lalu tidak harus menjadi penghalang untuk masa depan. Tapi tentang menciptakan legasi yang akan tetap hidup meskipun aku sudah pergi nanti. Sekolah Vokasi Lavanya akan menjadi pusat pelatihan bagi masyarakat marginal, memberikan pendidikan dan keterampilan kerja dalam bidang perhotelan, kuliner, pelayanan tamu, dan teknologi layanan digital. Tempat itu akan menjadi pintu masuk bagi mereka yang selama ini dipinggirkan, dibiarkan tanpa harapan, atau diremehkan karena latar belakang mereka. Dan aku tahu, sekolah itu akan bertahan lebih lama dari diriku. Kepala bagian SDM manusia datang, dengan wajah ceria. "Tuan Raka, semua persiapan sudah selesai. Peluncuran resmi bisa dilakukan minggu depan." Aku mengangguk. "Bagus. Saya ingin acara peluncurannya sederhana, tapi bermakna. Undang peserta program, mantan anak jalanan, penyandang, daya CBILDS, ... Biarkan mereka yang bicara, bukan saya." Ia tersenyum. Baik, Tuan. Setelah ia keluar, aku menatap foto keluargaku di atas meja, ayah dan ibu. Senyum mereka seperti senantiasa hadir dalam setiap pencapaianku. Ayah, ibu. Akhirnya, aku berhasil. Aku tidak hanya membangun kembali nama Abizar, aku membangun sesuatu yang lebih besar dari itu. Sesuatu yang punya arti. Aku menyentuh foto itu dengan lembut, lalu berbisik pelan. "Terima kasih atas segalanya." Beberapa jam kemudian, Pak Rizky datang ke ruang kerjaku. Kini, ia benar-benar tampak seperti pemimpin, posturnya tegak, tatapan matanya percaya diri, dan senyumnya hangat. "Tuan Raka," katanya dengan suara bergetar bahagia. "Saya baru saja dapat kabar dari istri saya. Anak kami diterima di universitas negeri." Dia bilang, "Ayah, aku bangga padamu." Aku tersenyum lebar. "Itu hebat Pak Rizky, Anda pantas mendapatkannya." Ia menundukkan kepala dengan mata. Saya tidak pernah menyangka bisa sampai di sini. Dulu, saya hanya cleaning service biasa. Tapi sekarang, lihat saya. Saya bisa memberikan masa depan yang baik untuk keluarga saya." Aku menepuk bahunya. Itulah tujuan saya sejak awal. Bukan hanya mengubah nasib saya sendiri, tapi juga membuka jalan bagi orang lain. Ia tersenyum, lalu pamit. Punggungnya yang menjauh, hatiku terasa ringan sore hari itu. Aku menerima kunjungan dari Kevin dan Dinda II, orang yang pernah mencoba meremehkan dan bahkan menjatuhkanku. Kevin datang duluan, wajahnya murung. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Ia sudah tidak bekerja di industri perhotelan lagi. Setelah dipecat dari Sofitel Haiva, ia kesulitan mencari pekerjaan karena catatan hitamnya. "Tuan Raka," katanya pelan. Saya minta maaf. Saya tidak tahu siapa Anda waktu itu. Saya hanya bodoh." Aku menatapnya tenang. "Kamu bukan bodoh, kamu hanya salah arah. Tapi kamu masih punya kesempatan."
Ia terkejut. Maksud Tuan, aku dengar kamu sedang ikut pelatihan di salah satu LSM vokasi. Jika kamu serius, aku bisa bantu merekomendasikanmu ke sekolah vokasi Lavanya. Ini bukan untuk membalas dendam. Ini karena saya percaya pada kesempatan kedua. Wajahnya langsung bersinar. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan. Aku tersenyum tipis. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadilah manusia yang lebih baik. Ia membungkukkan badan dalam-dalam, lalu keluar. Beberapa menit kemudian, Dinda datang. Ia tampak lebih tenang dari sebelumnya. Matanya tidak lagi penuh ketakutan, tapi justru penuh penyesalan. Raka, katanya pelan, aku sudah selesaikan masa transisi. Aku akan mundur hari ini. Aku mengangguk. Aku tahu. Terima kasih atas bantuanmu selama 2 bulan ini. Ia menatapku. Aku ingin ucapkan terima kasih juga. Karena kamu, aku mulai memahami arti hidup yang sebenarnya. Aku sadar bahwa dunia ini bukan hanya milik orang kaya atau berkuasa. Dunia ini milik semua orang, termasuk mereka yang selama ini kita abaikan. Aku tersenyum. Itu adalah pelajaran terbaik yang bisa kamu bawa pergi. Ia meneteskan air mata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku berjanji, aku akan mencoba menjadi orang yang lebih baik. Bahkan jika bukan untukmu, untuk diriku sendiri. Aku mengulurkan tangan. Ia menyambutnya. Dan dengan jabat tangan itu, hubungan masa lalu kami resmi ditutup. Malam itu, aku duduk di balkon atap hotel, menyeruput secangkir teh hangat. Langit Jakarta malam ini penuh bintang. Kota ini tetap sama dingin, keras, dan penuh intrik. Tapi aku sudah tidak takut lagi. Aku melihat ke bawah. Di halaman belakang, beberapa peserta Lavanya Reborn sedang tertawa sambil membersihkan area pelatihan. Ada kebahagiaan di sana, ada harapan. Aku menutup mata sejenak, lalu berbisik, pelan. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di sini. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Legasi yang bukan tentang aku, tapi tentang mereka, tentang kita semua. Aku membuka mata, menatap bintang-bintang di langit. Dunia ini memang tidak sempurna, tapi selama masih ada kesempatan kedua, selama masih ada hati yang mau membuka pintu, maka selalu ada harapan. Dan dengan napas lega, aku tersenyum. Karena aku tahu, aku sudah melakukan hal yang benar. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuat dunia sedikit lebih baik.